واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. افتحوا كتبكم في الصفحة 140 في الصفحة 140 halaman 140 halaman 140. Karriru ba'da qiraati. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa wa qad qila wa faraqaha uqbatu wa nakahat zawjan ghairahu lihadal qawlu sabatun wa huwa anna uqbata ibn al-harithi radhiyallahu anhu tazawwaja ibnatan li abi ihabin ibni azizin fa'atathu imra'atun faqalat inni arda'tu uqbata wallati tazawwaja biha faqala laha uqbatu ma a'lamu annaki arda'tini wala akhbartini farakiba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil madinati fasa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa wa qad qila. Rawahul Bukhari. Asy-syarhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam kaifa wa qad qila ay kaifa tankihuha wa qad qila innaha ukhtuka minar radha'ati. Hadal haditsus syarifu aslun fi tarki syubhati wa fil tizamil wara'i talaban li salamatil irdi wad dini innahu bimujarradin an qalatil mar'atu inni arda'tu uqbata wallati tazawwaja biha wa sa'ala uqbatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa wa qad qila wa lam yakul lahu idhab ilaiha wa halifha
au utlub syuhudan ala irda'iha limra'atika balik tafa biqaulil murdi'i annaha qad arda'atha wa arda'at zawjaha uqbata wa yu'ayyidu hadha hadithun al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nasi faman ittaqa asyubhata faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Irsyadatu lil murabbi awalan iqra'il haditha wa karrir qira'atahu liyahfadhahu al-mustami'una. Thaniyan iqra'ish syarha mubayyinanil mujmali fihi mubayyinanil mujmala fihi muwaddihan ma'anihi hatta yafhamahu al-mustami'una. Thalithan dhakkirhum bima yajibu alaihim idza ishtahaba al-amru wa lam yu'raf wajhul haqqi fihi fa innal wara'a yujabu tarkal mukhtalafi fihi hatta la yaqa'u al-mu'minus salihu fi dhanbin qad yunzalu bimakanatihi inda rabbih. Rabi'an allimhum anna khabaral wahidi maqbulun ma'mulun bihi wala qimata liman lam yaral amala bihi. Wa fi hadzal hadithi syahidun dzalika lianna husnadz dhanni lil muslimi muta'ayyinun. Khamisan dzakkirhum anna man taraka mushtabihan la ya'dumul mathubatu minallahi ta'ala wala husnul akibati liqaulir rasuli sallallahu alaihi wasallam man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Hadis riwayat Bukhari tentang kasus menikah yang harus pernikahan yang harus dibatalkan, kaitannya dengan yang pekan lalu tentang rodoah tentang persusuan. Oleh penulis hadisnya dibuat terbalik, kaifa wa qad qila mestinya di belakang, kemudian wa faraqaha itu jadi belakang semua. Jadi awalnya itu dari anak Uqbata mestinya. Kemudian kata-kata sabatun saya baca 2 kali sabatun karena di kitab saya yang satunya pakai sin. Sabatun artinya
tetap atau putus. Sabatun dari kata-kata sabtu artinya berhenti, artinya mirip. Jadi di kitabnya antum apa? Pakai sa. Yang titik 3. Ya. Yang kitab satunya sabatun. Artinya mirip, bukan sama ya, mirip. Sehingga saya baca 2 kali biar tahu ada matan yang lain. Ada matan yang lain dari penulis, dari percetakan lain tentunya. Asyarhu keterangannya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa wa qad qila, bagaimana padahal sudah dilaporkan, dibilang, disampaikan, ya, diujarkan. Ai kaifa tankihuha, bagaimana kamu tetap menikahi si perempuan itu. Wa qad qila, padahal si perempuan, maksudnya tankihuha, ha zauj, zaujnya siapa? Zaujnya Uqbah. Ha kembali kepada zaujnya Uqbah. Tankihu taknya anta kembali kepada Uqbah. Uqbah ngotot tetap kawin dengan perempuan yang ternyata saudari susu. Wa qad qila, dan telah disampaikan, qila maksudnya imro'atun. Imro'atun majhul, enggak tahu siapa. Yang jelas statusnya ibu susunya Uqbah sekaligus ibu susunya putrinya Abu Ihab. Di baris kedua itu ada tazawwaja ibnatan li Abi Ihab. Jadi nama mertuanya Abu Ihab bin Aziz, nama mantunya Uqbah, nama istrinya Uqbah atau anaknya Abi Ihab ibnatun. Ya, nggak tahu siapa ibnatun. Kemudian ada satu lagi lakonnya mar'atun. Jadi ada 4. Berarti kalau mau disinetronkan itu ada 5 aktor. 1 Rasulullah SAW sebagai yang ditanya. 2 Uqbah Ibnul Harith, laki-laki yang menikah. 3 Ibnatu Abi Ihab, yang istri tapi statusnya sebenarnya saudari susu yang ketemu besar. Kemudian satu lagi mertua ini figuran aktor yang ya, Abu Ihab sampai nggak tahu anaknya disusui oleh perempuan lain, buktinya dinikahkan. Satu lagi imro'atun, nggak tahu siapa. Yang jelas ini adalah ibu susunya ini dan ini. Saya lanjutkan sesuai naskah, sesuai teks. Innaha ukhtuka minar radha'ah. Innaha ukhtuka minar radha'ah. Hanya mabni karena dhamir tapi statusnya isim inna, sehingga ukhtu dibaca tu karena khobar inna. Hadal hadisus syarifu, hadis yang mulia ini dari riwayat Bukhari, aslun fi tarkis syubhati. Aslun ay dalilun. Nah ini yang belajar usul kelas 4, kalau ustadzahnya menerangkan lengkap, usul maknanya 6. 1 dalilun, 2 rajihun, 3 qaidatun, 4 al-makis alaih, 5 apa lagi, dan 6, pokoknya 6 lah yang di kitab hijau itu. Jadi aslun maknanya dalilun, karena mustahabun, satu lagi ada 6 pokoknya. Kalau di kitabnya Dr. Ibrahim Salkini yang antum pakai itu Al-Muyassar fi Usulil Fiqhi Al-Islami, pengertian usul. Aslun maknanya dalilun. Jadi kalau diterjemahkan begini, hadis yang mulia ini adalah argumen atau bukti atau petunjuk fi tarkis syubhati, petunjuk agar kita meninggalkan subhat. Apa itu subhat?
yang hukumnya belum diputus. Haram tidak bisa dibilang haram, halal tidak bisa dibilang halal. Belum putih, belum juga hitam. Wa fil tizamil wara'i talaban li salamatil irdi wad dini. Dan kita diajarkan untuk melakukan wara'. Iltizam maksudnya iltizam dari kata-kata mulazamah, ya, tetap konsisten, mudawamah, terus-menerus melakukan wara'. Wara' sebagai bentuk kita talaban di salamatil irdi wad dini, agar kita terhindar dari selamat kehormatan kita, al-irdi wad dini, dan agama kita. Apa itu wara'? Wara' itu level berapa ya? Level kedua dari kehati-hatian. Level yang paling pertama adalah at-taqwa. Ini katanya siapa itu yang ngarang Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah, yang disebut wara' itu level kedua. Level pertama namanya takwa. Takwa itu melakukan yang diperintah, menghindari yang dilarang, melakukan yang wajib dan halal, menghindari yang haram. Itu namanya takwa. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, kan begitu. Yang kedua, al-wara'. Wara' itu meninggalkan yang syubhat. Di antara makna wara', meninggalkan yang tidak jelas hukumnya. Ada lagi yang lebih ribet, namanya az-zuhud. Zuhud itu meninggalkan yang halal. Zuhud itu meninggalkan yang halal bila berlebihan. Nonton TV halal. Nonton TV 5 jam berarti sudah tidak zuhud. Nonton TV 5 detik zuhud. Tidak nonton TV zuhud. Tidur malam mubah. Tidur malam dari isya sampai ketemu subuh mubah. Tapi tidur malam sedikit saja isya, kemudian jam-jam 1 bangun. Nah, itu namanya zuhud. Kata-kata zuhud muncul di dalam surat Yusuf tentang orang-orang yang nemu Yusuf di dalam sumur. Kemudian padahal si bocah itu ganteng luar biasa, sampai dikatakan di hadis, nggak tahu itu hadis benar apa tidak, Yusuf itu kalau dibandingkan sama semua laki-laki dunia, Yusuf itu ambil separuh kegantengan. Saking gantengnya. Saking gantengnya sampai kalau lewat cewek-cewek pegang pisau melukai dirinya sendiri. Nah, di situ disebut orang yang mengambil Yusuf itu menjual dengan harga murah karena mereka zahidin, mereka orang-orang yang zuhud, yang mengambil sedikit, ya. Jadi ada takwa, ada wara', ada zuhud. Tapi yang ini ada di Quran yang zuhud. Yang takwa sejak awal di Al-Baqarah sudah ada. Yang wara' ini adanya muncul di hadis mungkin, ya. Ada 3 konsep. Tapi para ulama tidak sepakat. Biasanya begitu. Biasanya zuhud yang paling tinggi, yang paling ribet. Halal saja ditolak. Makan halal, makan sedikit zuhud berarti. Seperti itu. Kalau wara', ini punya siapa? Nggak dimakan. Nah, itu wara'. Kalau takwa, ini punyanya teman saya, nggak saya makan. Nah, itu takwa. Katanya Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ya, itu maksudnya dari wara'. Wara' itu apa sih? Ya, itu tadi. Berhati-hati terhadap yang syubhat. Berarti kalau ada pao atau mangga jatuh, mangga itu nih, mangga yang di depannya kop rasi jatuh, kira-kira sikat saja dirujak atau tidak makan. Nah itu, aduh, eman Ustaz, masa nggak dirujak? Ya,
Jadi pao atau mangga itu yang nanam bukan bapaknya antum, bukan mbahnya antum, ya, bukan antum. Kemudian kalau jatuh antum makan umpamanya. Nah itu bagaimana statusnya? Apakah haram? Tapi nggak dilarang sama pesantren. Apakah halal? Tapi bukan miliknya antum. Nah, kalau ada santriwati menolak makan rujak hasil dari jatuh karena kena smash, kena smash apa? Volley. Nah itu namanya santriwati yang waro. Umpama ada. Bimujarrodin, orang waro sangat hati-hati sampai-sampai bimujarrodin hanya dengan anqolatil mar'ah. Ada seorang ibu berkata, ini hei kamu laki-laki, aku dulu ketika kamu kecil ardoktu, menyusuimu. Maksudnya kepada Uqbah, Uqbah, aku ini ibumu, ibu susu. Wallati tazawwaja biha, dan yang kamu nikahi juga aku susui. Jadi yang biasa diceritakan, yang antum kenal Halimah Sa'diyah adalah satu dari jenis perempuan yang memprofesikan dirinya sebagai pemberi laban, memberi susu begitu ya. Nah, jadi di zaman dahulu seperti itu, ada ibu-ibu repot, kemudian disusukan kepada apa namanya? Kalau di bahasa Inggrisnya tuh milk maiden atau apa gitu. Disusukan. Nah, tentu saja suaminya tidak tahu, suaminya si ibunya Uqbah gitu. Dan juga suaminya si bapaknya kok suami kok bapak? Gimana ya? Bapaknya Uqbah tidak tahu karena susu menyusui urusan perempuan, bapaknya Ibnatun tidak tahu. Nah, ketika sudah menikah, sudah kadung cinta, ada yang datang bilang, itu saudarimu. Galaulah Uqbah, sudah kadung cinta, ya kan? Sudah kadung cinta, tapi kemudian tahu bahwasanya dia tidak punya ilmu. Nah, ini menjadi mental yang penting, bahwasanya fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu, jangan disimpulkan sendiri, tanya kepada yang tahu. Berarti tanya hukumnya wajib bagi yang tidak punya ilmu. Wa sa'ala Uqbatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Uqbah tanya kepada Rasul. Di sini di hadis disebutkan rokibah. Berarti jauh. Dibela-belain, wah ini potensinya halal, bisa halal bisa haram, tapi saya masih tidak mantap karena ada perempuan ngaku-ngaku menjadi ibuku dan ibu istriku secara persusuan. Maka Rasul mengatakan, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa wa qad qila? Ya bagaimana? Orang dia sudah bilang. Ya. Maka muncul kaidah al-aslu fil kalami al-haqiqah dalam usul fikih. Asal perkataan itu ya kenyataan. Apa yang dibilang kenyataan. Contoh, bapaknya putih, anaknya agak gelap, agak mateng kulitnya. Diseret jalan. Kemudian bermain bersilaturahmi kepada orang lain. Kemudian itu siapa? Ya kan begitu. Temannya. Oh, ini anakku. Masa? Mengatakan masa hukumnya haram. Meragukan keturunan orang hukumnya haram, berarti menuduh si laki-laki berzina, berarti sendirinya adalah pezina, karena hanya pezina yang mencurigai pezina lain. Itu teorinya dalam surat An-Nur. Hati-hati ya, jangan kebanyakan nonton gosip. Pelakor ikut bilang pelakor, antum tidak pernah ngecek. Maka Rasul itu kan biasanya Nabi punya sifat 4, disebut 1. Amanah, fatona, siddiq, tabligh.
Ada satu lagi sifat tidak populer. Sifatnya Nabi banyak sebenarnya. Ada satu tidak populer tapi muncul di dalam Al-Quran. Sifatnya namanya udhun. Apa? Udhun. Pokoknya dengar. Iya. Seperti orang polos. Kenapa? Nabi itu jujur. Kalau ada orang datang ngomong, ya itu. Gak pakai masa. Gak mungkin. Tak kira. Berarti bukan umatnya Nabi Muhammad. Saya bacakan ayatnya. Agak-agak lupa bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat At-Taubah ya. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Dan mereka orang-orang munafik berkata berniat menyakiti Nabi. Oh, Nabi Muhammad itu udhun. Pokoknya dengar, iya. Pokoknya dengar, iya. Pokoknya dengar, Pokoknya dengar, Ya yo katanya orang Jawa. Yes man. Datang Nabi, saya beriman. Padahal maunya congocoh, gurau. Oh iya, kamu beriman. Nabi, saya ganteng. Iya, kamu ganteng. Begitu terus. Nabi nyantum ini. Sampai dibilang udhun. Maka dibela sama Allah. Qul udhunu khairil lakum. Justru Nabi udhun itu adalah baik untuk kalian. Karena tidak mengungkap keburukan yang di dalam hati. Sehingga ada hadis lain. Nahnu nahkum bidh-dhawahir wallahu a'lamu bis-sarair. Kami kalau ngurusi hukum, ngurusi yang kelihatan saja. Dan Allah ngurusi bagian dalam, sarair, niat, keikhlasan, ketulusan, kejujuran itu tidak bisa dilihat. Maka kalau ada ustadz atau ustadzah ngabsen, fulan mana? Alpaus apa? OTW. Oh iya. Nah, berarti ustadznya meniru Nabi atau ustadzanya. Fulan mana? Anu ustadz sakit. Masa? Nah, itu bermasalah sudah. Bermasalah. Ya. Jadi di sini ada hukum mencukupkan dengan keterangan walaupun cuman tunggal, keterangan tunggal, tidak pakai saksi. Diterangkan oleh penulis, walam yakul lahu. Nabi tidak mengatakan kepada Uqbah, idhab ilaiha wa halifha. Hei kamu Uqbah, sana kembali kepada si perempuan, kemudian halifha, minta sumpah. Minta sumpah. Berarti kan menuduh si perempuan bohong sehingga minta sumpah. Au utlub syuhudan ala irdaiha limraatik. Atau kamu ke sana ke perempuan cari kemudian tanya mana saksinya ketika dia sedang menetei kamu dan menetei istrimu. Balik tafa biqaulil murdi, dan tapi Nabi mencukupkan dengan kesaksian satu orang. Annaha qad ardu'atha wa ardu'at zauj. Ya, annaha qad ardu'atha wa ardu'at zaujaha Uqbah. Wa yu'ayyidu hadha hadis. Kemudian dikuatkan dengan hadis ini. Jadi di sini ada beberapa pesan ya. Satu, bila tidak tahu maka tanya kepada yang mengerti ilmunya. Kedua, bila ragu lebih baik ditinggalkan. Ketiga, kesaksian untuk urusan persusuan, ya, untuk urusan ringan cukup satu orang. Kesaksian untuk urusan yang ringan cukup satu orang. Tentu saja kesaksian itu juga dicek. Kalau tukang bohong ya boleh, masa boleh. Tapi selama bohongnya tidak lebih banyak daripada jujurnya, ya tidak boleh mengatakan masa, iya tak, ngarang paling dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian terakhir tadi bahwasanya pentingnya sikap atau sifat warok sebagai bentuk usaha kita menyelamatkan kehormatan kita dan
agama kita. Dibuktikan oleh Uqbah, akhirnya Uqbah faraqaha, menceraikan si istri, kemudian nakahat zaujan ghairahu, menikahi perempuan lain. Seperti itu, sebagai bentuk tanggung jawab melakukan sikap waro, terlepas terbukti secara benar atau tidak. Maksudnya orang Islam tidak perlu sampai level tes DNA, karena persangkaan dzon itu sudah cukup. Ya, tes DNA itu ya ilmiah, kita akui ilmiah, tapi bisa juga dipalsukan. Caranya ya dokternya disogok, dok tolong diambilkan DNA yang mana begitu. Ini ada rambutnya orang yang mau saya tuduh, bisa saja. Jadi orang Islam cukup menggunakan dzon, dan dzon ada dua, ada su'udzon, ada husnudzon. Nah, husnudzon dalam urusan kabar disebut udun. Pokoknya dengar iya, dengar iya, dengar iya. Cuman bukan iya mulut ya, sampai di sini percaya betul. Ustaz, fulanah sakit, oh ya, tulis S sakit, bukan oh ya A di sini. Nah itu nggak benar itu ya. Nabi punya sifat selain yang 4 tadi, ada sifat udun. Nah, semoga kita bisa meneladani beliau. Aqulu qouli hadza, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.